pagi, anak kelas 7. Kembali lagi bersama Miss Salsa setelah after libur panjang. Kita akan membahas kembali di kelas biologi materi lanjutan dari transportasi sel. Kali ini kita akan membahas tentang metabolisme yang terjadi di dalam sel. Pengertian metabolisme. Jadi, anak-anak, kita itu adalah makhluk multiseluler. Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan tersusun atas jutaan sel di dalam tubuh kita. Nah, tiap sel memiliki fungsi tertentu untuk kelangsungan hidup suatu organisme. Organisme itu makhluk hidup ya anak-anak ya. Nah, untuk menjalankan fungsinya, sel melakukan proses namanya metabolisme. Nah, metabolisme ini anak-anak adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Karena kan kita ini kan butuh energi ya anak-anak untuk melakukan aktivitas. Nah, di dalam kegiatan sehari-hari kita untuk mendapatkan energi, kan kamu sudah tahu diperolehnya dari mana kemarin. Ya, betul. Kita harus makan dan minum, ya kan? Dengan syarat ada karbohidrat, lemak, dan protein untuk diambil sebagai energi agar kita juga menjadi kuat dan melakukan aktivitas apapun tanpa ada rasa lelah gitu ya anak-anak ya. Nah, di dalam tubuh kita ini anak-anak itu kan banyak banget nih sistem kehidupannya. Ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, terus sistem respirasi, ya kan? Nah, bagaimana ciri-ciri kita sebagai makhluk hidup bisa bernafas, terus habis itu bisa berjalan, bisa bergerak, dan lain-lain. Nah, makanya ada proses ini. Dari proses yang kita masukkan makanan ke dalam mulut kita, lalu habis itu diproses deh di dalam tubuh kita. Nah, sehingga ada bahan-bahan yang terurai menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, bahan-bahan itu akan dipergunakan, diproses tuh anak-anak, diolah di dalam tubuh kita dan akan menghasilkan sebuah energi. Dengan bantuan tentu ada bantuan enzim. Enzim itu bisa, terdapat di dalam mulut kita ketika kita mengunyah makanan, terus habis itu masuk ke dalam lambung, habis itu ada di nanti ada di pankreas, ada di hati gitu, ada di usus. Nah, akhirnya diproses dan menjadi kekuatan untuk anak-anak dalam melakukan aktivitas. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kembali lagi ke metabolisme. Metabolisme sel ini anak-anak nanti dibagi jadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa untuk menghasilkan energi, sedangkan anabolisme adalah proses sintesis senyawa atau komponen sel, komponen dalam sel hidup. Nah, umumnya dalam proses metabolisme ini anak-anak ya, melibatkan aktivitas katalis biologik yang disebut enzim dengan melibatkan energi atau ATP. Yang pertama, kita bahas anabolisme. Jadi anak-anak, proses anabolisme ini merupakan proses fotosintesis pada tumbuhan, contohnya. Nah, fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk gula ya, glukosa. Ketika air itu diserap oleh sebagian tumbuhan, kemudian karbon dioksidanya juga masuk dan dibantu cahaya matahari dan akan menghasilkan sebuah oksigen dan glukosa yang akan disebarkan ke seluruh bagian tubuh untuk memperoleh energi. Sumber energi cahaya ini anak-anak ya, ada kan cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah hingga eh, tidak ya maksudnya inframerah dan ultraungu yang tidak digunakan dalam proses ya di sini nih cahayanya ya, gitu. Nah, gimana sih proses fotosintesis itu? Terjadinya di mana? Anak-anak harus tahu proses fotosintesis itu terjadi di dalam daun. Anak-anak fokus melihat gambar yang ini ya anak-anak ya. Nah, terjadi reaksi kimia antara senyawa air. Kalau senyawa air itu simbol kimianya adalah H2O dan karbon dioksida itu simbol kimianya itu adalah CO2. Dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil yang menghasilkan klorofil itu adalah zat hijau daun ya anak-anak ya di sini karena kenapa daun berwarna hijau karena ada klorofil. Nah, klorofil itu menghasilkan
oksigen dan senyawa glukosa. Oksigen simbolnya O2 dan senyawa glukosa adalah C6H12O6. Nah, glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis juga sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan ya anak-anak ya, karena kita kan membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, jika kamu berada di sekolah, bisa saya akan menjelaskan bagaimana sih praktek fotosintesis gitu ya. Nah, praktek fotosintesis ini sering banget loh keluar dalam ujian nasional. Tapi anak-anak tenang aja, nggak ada ujian nasional kok. Tapi tetap aja namanya sebuah ujian, pasti soal ini akan keluar gitu ya anak-anak ya. Nah, pada praktek fotosintesis itu ada kita eh, untuk meneliti apakah cahaya mempengaruhi fotosintesis, dilakukan praktikum yang namanya uji Ingenhous. Ingenhous ini adalah salah satu percobaan yang digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, tokoh yang mengenalkannya itu kan namanya Jane Ingenhous. Oleh sebab itulah percobaan fotosintesis ini untuk membuktikan bahwa proses Ingenhous ini cahaya matahari benar nggak sih menjadi pengaruh besar dalam pembentukan oksigen? Ternyata benar anak-anak. Nah, yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis ternyata ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Ada cahaya, karbon dioksida, dan suhu dan temperatur. Tapi yang paling penting untuk mengubah gimana si daun itu akan menghasilkan oksigen karena klorofil itu ya, itu dibutuhkan 2, yaitu cahaya dan karbon dioksida. Masalah suhu temperatur, yang penting ada cahaya, dia akan tetap berfotosintesis. Yang kedua, ada reaksi katabolisme. Katabolisme ini penguraiannya senyawanya lebih kompleks lagi anak-anak. Dari senyawa yang lebih kompleks yang tadi dibentuk oleh si anabolisme, kan kalau tadi kan dari kompleks jadi sederhana. Nah, katabolisme ini kebalikannya. Maksudnya kebalikannya ya yang tadi anabolisme. Kalau anabolisme kan dari sederhana jadi kompleks. Nah, kalau katabolisme dari kompleks jadi sederhana, gitu ya. Nah, tapi di sini katabolisme ini harus dengan bantuan enzim. Kan makanan kita kan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ada enzim petiolin. Terus nanti masuk lagi nih ke lambung ada enzim amilase, lipase, ada banyaklah renin gitu kan. Nah, nanti membantu proses di mana mencerna makanan itu menjadi sebuah energi. Nah, penguraian senyawa ini melepaskan energi yang berupa ATP yang biasa digunakan makhluk hidup ya, organisme untuk kita melakukan aktivitas. Respirasi anak-anak itu adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam suatu zat sumber energi. Zat sumber energi itu berupa makanan ya, melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigen, eee, katabolisme ini dibagi lagi anak-anak jadi 2, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Sementara respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya anak-anak ya. Pertama-tama ada respirasi aerob. Sebagian besar hewan dan tumbuhan melakukan respirasi aerob anak-anak. Respirasi aerob kan peristiwa pembakaran zat makanan menggunakan oksigen dari pernapasan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, ATP digunakan untuk memenuhi proses hidup yang selalu memerlukan energi. Respirasi aerob ini disebut juga pernapasan dan terjadi di paru-paru. Sedangkan pada tingkat sel respirasi terjadi pada organel mitokondria. Nah, akhirnya anak-anak ya, mengakibatkan, formulanya seperti ini rumusnya, C6H12O6 ditambah 6O2 kan tadi kan dari dibalik ya, kan kalau ini kan kalau di fotosintesis kan ini hasilnya, nih anak-anak perhatiin. Ini tadi yang ada di, eee, fotosintesis, anabolisme. Nah, kalau yang ini ada di katabolisme, dibalik, dari hasilnya jadi kita uraiin lagi
kembali ke asalnya, gitu ya anak-anak ya. Nah, C6H12O6 ditambah 6O2. Nah, terus habis itu menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus ATP energi. Sementara ya anak-anak ya, di sini kalau fotosintesis kan tadi membutuhkannya apa? Air ya kan, yang akan masuk ke dalam daun, ditambah air, baru dibantu oleh cahaya matahari menghasilkan C6H12O6, ini glukosa dan oksigen. Kalau di sini glukosa dan oksigen ini diproses nih. Nah, menguraikan karbon dioksida, air, dan energi. Kayak gitu ya. Nah, dan anak-anak, kan tadi dibilang tingkat sel respirasi yang aerob ini terjadi pada organel mitokondria. Nah, di dalam sel ada yang bentuknya kayak gini nih. Nah, ini namanya mitokondria anak-anak. Nah, nanti bergantian tuh antara glukosa, terus oksigen. Akhirnya yang keluar adalah CO2, H2O. Gitu ya. Yang masuk itu adalah C6H12O6 dan oksigen dan keluar adalah CO2, H2O plus energi. Sekarang kita lihat bedanya sama respirasi anaerob. Respirasi anaerob kan tidak menggunakan oksigen anak-anak. Jadi, dia itu sebagai penerima akhir pada saat pembentukan energi ATP. Nah, reaksi anaerob ini juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Maksudnya glukosa sebagai substrat itu dia glukosanya itu sebagai tempatnya lah ibaratnya gitu untuk memulai. Nah, respirasi anaerob sering juga disebut fermentasi. Kalau anak-anak pernah makan yogurt gitu ya, terus habis itu eh, terus kimchi, ya itu kan prosesnya difermentasi. Nah, membutuhkan respirasi anaerob ini anak-anak. Jadi, makhluk hidup, organisme yang melakukan, fermentasi di antaranya kan itu ada bakteri atau protista yang hidup di rawa, lumpur, makanan yang diawetkan ya, seperti tadi yang bisa saya bilang yogurt, kimchi, atau tempat-tempat lain yang tidak mengandung oksigen. Nah, beberapa organisme dapat berespirasi menggunakan oksigen, tetapi dapat juga melakukan fermentasi gitu ya anak-anak ya. Dia kan ibaratnya itu ada di ruangan tertutup yang benar-benar nggak ada udara, oksigennya gitu. Organisme seperti ini melakukan fermentasi jika lingkungannya itu ibaratnya miskin oksigen. Sebagai contoh, sel-sel otot dapat melakukan respirasi anaerob jika kekurangan oksigen. Dari hasil akhirnya, fermentasi akhirnya membentuk fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Jadi tergantung bahan yang ada dalam pembuatan itu ya. Kalau misalkan di dalam otot kita akan memperoleh asam laktat di dalam tubuh kita. Nah, yang akan digunakan sebagai pengganti cadangan energi. Nah, tapi kalau misalkan kita akan memfermentasi makanan yang diawetkan, otomatis kita akan menghasilkan alkohol. Seperti itu, anak-anak. Nah, dalam proses anaerob ini, sebenarnya kita bisa melakukan percobaan di laboratorium. Nah, tapi karena kita masih belajar online, bisa saya jelaskan aja, jangan berkecil hati, tapi anak-anak harus tahu juga gimana membuat respiratometer sederhana. Jadi anak-anak, nanti di lab itu ada cairan yang berupa eusin, yang merupakan indikator oksigen yang dihirup oleh organisme yang menjadi bahan percobaan melalui respiratometer. Biasanya kita melakukan dengan serangga. Kita bisa mengambil belalang atau biasa mengambil kecoa yang akan diletakkan di dalam tabung respiratometer. Nah, saat organisme menghirup oksigen, maka terjadi penurunan tekanan gas dalam respiratometer, sehingga eosin tadi bergerak masuk ke arah respiratometer. Jadi masuk nih anak-anak ke sini. Nah, dia masuk eosinnya. Kan kita kan tetesin ya. Nah, ini dia masuk ke sini. Di sini nanti ada kapas yang udah kasih KOH dan NaOH atau NaOH ya, cairan. Nah, di sini belalangnya gitu. Dengan demikian, kita nih sebagai observer atau pengamat dapat melihat banyaknya oksigen yang dibutuhkan si belalang ini di dalam ruangan yang sangat sempit gitu ya, di dalam ruangan yang miskin oksigen gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi itu setelah kita melakukan kegiatan ini ternyata tergantung berat tubuh dari serangga itu. Semakin berat tubuh, serangga itu, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan dan semakin cepat proses respirasinya. Begitu juga berlaku untuk manusia ya, jika di dalam ruangan yang benar-benar tertutup dan sempit miskin oksigen. Kalau kita nih gemuk gitu ya, berarti makin banyak oksigen yang dibutuhkan. Kalau kita kurus juga semakin sedikit gitu ya oksigen yang dibutuhkan. Terus
Ukuran tubuh sama ya. Nah, kadar oksigen. Bila kadar oksigennya rendah, maka respirasi akan meningkat sebagai kompensasi untuk meningkatkan pengambilan oksigen kepada tubuh kita. Nah, yang terakhir adalah aktivitas. Makhluk hidup yang melakukan aktivitas memerlukan energi, jadi semakin tinggi aktivitasnya, maka semakin banyak kebutuhan energi, sehingga pernapasannya semakin cepat. Kan biasanya kalau misalkan kita lagi dalam keadaan panik ya anak-anak ya, napas kita tuh terengah-engah. Nah, akhirnya kita tuh ibaratnya mondar-mandir, keringat dingin, dan akhirnya kita lemas gitu ya. Nah, itu membutuhkan kadar oksigen yang lebih banyak gitu dibandingkan kita yang tenang, terus habis itu berpikir cara keluarnya gimana gitu ya, sehingga pernapasannya bisa diatur gitu. Eee, itu adalah kesimpulan dari percobaan anaerob menggunakan respiratometer sederhana. Oke anak-anak, sekian dulu pertemuan kelas biologi hari ini. Thanks for watching and thanks for your attention. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.